Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bareng Kak Pradila menemani adik-adik dalam informasi-informasi tentang PTN dan lain sebagainya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, aku ngucapin selamat datang dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan aku lebih semangat nih untuk bikin video-video terbaru berikutnya. Oke, yang paling penting jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kalau udah aku mengucapkan terima kasih. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan membahas 5 faktor apa aja yang menyebabkan kalian gagal di SNMPTN di tahun 2022. Wow, ini mungkin adalah video yang ditunggu-tunggu juga ya bagi adik-adik. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kita gagal di SNMPTN? Padahal kita udah dapat kuota, udah juga milih jurusan, kok tiba-tiba gagal ya. Nah, di sini aku akan kupas 5 faktor yang menyebabkan kalian gagal di SNMPTN dan aku harap sih kalian nggak masuk ke 5 kategori ini ya. Nah, oke deh adik, berbicara tentang seputar SNMPTN. Nah, sebelumnya aku udah pernah bahas juga di video ini 3 jalur masuk PTN. Nah, itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, bagusnya nonton di sebelah ini dulu ya, biar kalian itu saling berkaitan satu sama lain, nonton videonya saling nyambung gitu ya. Kalau udah, baru kalian masuk ke part yang ini. Oke. Berbicara tentang faktor-faktor apa aja yang menyebabkan kalian kegagalan, pertama itu adalah bagian administrasi. Nah, bagian administrasi itu seperti apa sih Kak? Misalnya salah menginputkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5, atau nilai rapornya tertukar antara matematika mungkin diisinya fisika, dan itu berakibat sangat fatal sekali. Makanya sebelum kalian melakukan finalisasi, alangkah lebih baiknya kalian ngecek satu persatu dulu nilai rapor kalian cocok nggak dengan mapelnya. Apakah itu nilai rapor semester 1, semester 2, semester 3, atau semester 4 dan 5. Nah, itu sangat penting sekali untuk ngeceknya. Itu bagian administrasinya ya. Terus nggak hanya nilai rapor aja, kemudian kalian juga salah memasukkan sertifikat. Kadang sertifikat yang kalian masukkan tidak relevan juga dengan sertifikat yang kalian pilih jurusan atau PTN-nya. Misalnya gini, sertifikat yang berhubungan dengan akademik, misalnya seperti juara ya, atau lomba, atau ikut-ikut yang organisasi misalnya. Nah, itu nggak apa-apa dimasukin. Jangan sampai kalian memasukkan sertifikat SMP, sertifikat SD, atau sertifikat yang tidak ada hubungannya dengan SNMPTN gitu. Itu bisa jadi kalian nanti nggak ada poin plusnya gitu, malah nanti bakalan minus ya, karena kalian asal-asalan ngupload sertifikat. Kecuali kalian ngupload misalnya gini, kalian mau jurusan kedokteran, berarti kalian bisa upload sertifikat yang berhubungan dengan kedokteran seperti olimpiade kimia misalnya, olimpiade biologi dan lain sebagainya. Itu berarti relevan nih sama jurusan yang kalian ambil. Kemudian kalian juga salah mengambil jurusan. Misalnya gini, kalian sebenarnya dari anak IPA, ternyata tiba-tiba kalian ngambil jurusan IPS yang tidak ada hubungannya dengan IPA gitu. Misalnya kalau kalian mau linjur pun lihatlah PTN yang emang menampung anak IPA juga gitu. Berarti itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kalian maunya mau jurusan ini, ternyata di kampus ini tidak menerima anak IPA. Dan itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kalian harus cari tahu nih sebelum mengambil jurusan PTN-nya dan sebelum difinalisasi. Karena kalau udah difinalisasi, semuanya udah kesimpan permanen dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, poin pertama itu adalah poin yang sangat penting, dan jangan sampai kalian melakukan kesalahan sekecil mungkin ya. Jadi kalau bisa 10 kali, berulang kali kalian cek lagi datanya gitu. Kira-kira bisa dipahami ya. Oke, untuk yang kedua itu adalah linjur. Jadi kalau linjur sih aku nggak saranin ya, karena linjur itu peluangnya sangat kecil untuk lolos di PTN gitu. Apalagi jurusan ini aku sebutkan tadi tidak menampung dari jurusan IPA. Nah, aku akan tampilin kira-kira anak IPA itu misalnya di PTN ini dan jurusan ini bisa nggak memilih, baik itu dari SMK misalnya, IPA, IPS, dan jurusan bahasa. Kalian bisa cek di bawah ini, nanti aku akan sediain videonya.
Oke adik, berarti adik udah tahu ya cara ngecek apakah jurusan yang kalian ambil itu sesuai dengan jurusan IPA maupun jurusan IPS-nya nanti. Oke, untuk faktor yang ketiga adalah bersaing dalam satu jurusan di sekolah yang sama. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau aku sih dulu ya, saat aku lolos SNMPTN sebelumnya itu, kami itu kayak memantau dulu nih antara satu kelas, kira-kira yang ngambil jurusan ini siapa sih orangnya. Jangan sampai kalian berada di satu jurusan yang sama, di PTN yang sama. Gak apa-apa jurusannya sama, beda PTN gak masalah. Tapi kalau misalnya satu jurusan dan nilai kalian itu sangat beda tipis gitu ya, atau nilai kalian tuh sangat beda sekali, tapi kalian mengambil jurusan yang di PTN yang sama dengan teman kalian, udah pasti kalian yang nilainya rendah dari teman kalian tuh langsung gagal gitu. Nah, jadi jangan sampai memikirkan ego aja, memikirkan keinginan kalian untuk aku tetap nih ngambil jurusan ini di PTN ini, gak boleh enggak. Itu sama aja kalian membuang-buang kesempatan itu ya adik ya. Jadi tolong tanyain dulu sama teman-temannya, kira-kira nilai rapornya juga dilihat. Misalnya kalau teman kalian masih keras juga dengan jurusan itu dan di PTN itu dan nilainya lebih tinggi pula dari kalian, alangkah lebih baiknya kalian lebih mengalah daripada kalian benar-benar gagal dantik di SNMPTN gitu maksudnya. Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau tapi nilai kalian lebih tinggi pula daripada dia, ya nggak apa-apa, coba aja dulu gitu saya. Oke, untuk poin keempat, itu poin yang sangat penting sekali ya. Tidak bisa melihat peluang yang ada. Maksudnya apa? Nah, misalnya gini, kalau kita mau misalnya ke dokter UGM misalnya ya, kalian harus tahu nih, cari tahu nilai rataan minimum atau NRM. Berapa sih nilai minimum yang bisa kalian ambil jurusan tersebut berdasarkan nilai rata-rata akhir rapor kalian. Misalnya nilai rapor kalian 84, sedangkan nilai minimum yang pernah lulus di sana itu nilai rata-ratanya sekitar 85. Nah, itu kan berarti kalian udah turun 1 poin nih dari kakak kelas atau yang pernah kalian ketahui lulus di jurusan tersebut gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali, kalian harus cari tahu berapa nilai aman untuk lolos di SNMPTN di jurusan tersebut. Nah, nanti aku akan share nilai minimum untuk lolos di PTN dan jurusan di berbagai kampus ya. Semoga setelah video ini aku akan usahain bikin video dan kalian intinya stay tune terus ya sama channel YouTube aku ini. Semoga membantu kalian mendapatkan gambaran kira-kira jurusan tersebut udah pas atau belum sama jurusan yang kalian ambil di PTN tersebut gitu. Jadi poin pertama sama poin keempat tuh sangat penting sekali untuk kalian lihat. Jangan sampai kalian cuma membuangkan kesempatan dengan uji coba-coba ya, cobalah dulu, mana tahu aku jangan seperti itu. Lebih baik kalian melihat peluang yang ada ya gitu. Nah, di video sebelumnya aku juga udah bahas 8 faktor penentu kelolosan. Jadi 8 faktor itu cukup kalian perhatikan juga ya. Jangan hanya berfokus kepada nilai rapor, tapi faktor-faktor lain juga nggak apa-apa dilihat, seperti nilai rapor, sertifikat, KKM, ranking peralihan juga di sekolah, domisili PTN, linjur atau tidak linjurnya, ya itu alumni juga diperhatikan. Dan kalau misalnya kalian mau dirasionalisasikan nilainya atau melihat peluang, nanti kalian bisa DM aja Instagram aku pradila.deviati20 atau lihat ketentuannya di deskripsi box aku. Setidaknya kalian tahu berapa persen sih peluang kalian lolos di SNMPTN di tahun 2022. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, untuk yang kelima itu, faktor yang menyebabkan kegagalan itu adalah alumni. Nah, alumni juga diperhatikan sekali ya. Kenapa? Misalnya kalau kalian milih jurusan di teknik sipil UGM, misalnya ada nggak alumni yang pernah ada di sana gitu. Itu juga sangat diperhatikan sekali ya, track record. Misalnya kalian mempunyai kakak tingkat kelas yang dia yang sangat berprestasi di kampus tersebut, IPK-nya bagus, itu juga sangat gimana ya, peluangnya sangat besar juga untuk menentukan kalian lolos di jurusan tersebut. Nah, jadi faktor alumni juga sangat diperhatikan ya adik-adik. Walaupun ada juga sih, aku juga udah pernah juga kupas ya bongkar nilai yang tahun ini juga ada temannya kalian yang kakak kelas kalian yang pernah lulus juga tanpa adanya alumni gitu. Tapi kenapa dia bisa lolos? Karena nilai rapornya sangat tinggi, rata-ratanya di atas 90 ke atas. Kalian cek aja video bongkar nilai, aku udah pernah juga bongkar nilai rapor berbagai kampus dan berbagai jurusan. Kalian cek aja di playlist YouTube aku. Nah, jadi tidak hanya itu, tapi dia dibantu juga dengan nilai rapor yang tinggi gitu. Makanya dia bisa lolos. Oke? Nah, jadi diperhatikan juga ya 5 faktor yang menyebabkan kalian gagal di SNMPTN tadi.
semoga poin ke-1 sama poin ke-4 kalian jangan pernah abaikan. Itu poin yang sangat penting gitu. Oke adik, semoga video ini membuka pikiran kalian, melihat peluang yang ada, dan aku yakin kalian pasti bisa. Intinya optimis, semoga kalian masuk ke kuota eligible atau kuota senam PTN ya di tahun 2022 di bulan Januari ya. Di bulan Januari itu udah dibuka. Kalau seandainya udah dibuka, pintar-pintarlah dalam mengambil jurusan ya. Peluangnya ada, lihat juga jurusannya passing grade-nya berapa, itu juga diperhatikan. Keketatannya, daya tampungnya juga diperhatikan. Kalau kalian kesulitan nanti bisa tanya aja aku ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku, dan semoga video ini bermanfaat. Dan satu lagi yang aku ingatin, jangan hanya berfokus sama senam PTN, tapi dari sekarang cicilah materi untuk menuju UTBK di tahun 2022. Oke? Dan aku ingatin lagi, kalian kalau mau materi lengkap seputar untuk saintek dan sosum, itu kalian bisa pesan bukunya di Shopee, linknya ada di deskripsi box aku. Baik saintek maupun soskum juga ada kumpulan soal asli UTBK setiap tahunnya, dan soal-soal kimianya juga ada. Semuanya udah ada, silahkan kalian cek aja ya. Sangat membantu sekali karena materinya udah dirangkum padat, jelas, dan sangat membantu kalian untuk menuju UTBK tahun 2022. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.